Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan pembelajaran tematik masih pada tema 3A, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 yaitu tentang pertumbuhan hewan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita membaca ikrar dan doa siswa SD Islam Insan Karim. Harap ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Mari kita baca artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku rela bertuhan Allah, aku rela beragama Islam, dan aku rela bernabi Muhammad, serta aku rela berkitab suci Al-Quran. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ikuti ikrarnya. Kami siswa-siswi SD Islam Insan Karimah. 1. Siap mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan benar. 2. Siap berbakti kepada kedua orang tua. 3. Siap mentaati peraturan sekolah dan patuh kepada ustadz dan ustazah. 4. Rajin sholat dan menuntut ilmu sepanjang hayat. Mari takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, pembelajaran kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Ananda dapat menuliskan daur hidup katak, nyamuk, dan lalat. 2. Ananda dapat membuat dan memberikan saran yang baik kepada teman. 3. Ananda dapat menyebutkan cara menghargai perbedaan antar teman. 4. Ananda dapat membuat soal cerita tentang perkalian dan dapat menyelesaikan soal perkalian tersebut dengan cara bersusun, baik itu bersusun pendek maupun bersusun panjang. Baik, yang A yaitu tentang daur hidup hewan. Yang pertama, pengertian daur hidup. Apakah Ananda sudah tahu apa itu artinya daur hidup? Baik, mari kita dengarkan pengertian dari daur hidup. Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Sebagai contoh, ayo perhatikan daur hidup hewan di samping. Yang pertama kita ambil contohnya yaitu hewannya adalah kupu-kupu. Mungkin Ananda sering ya melihat kupu-kupu di luar sana. Nah, bagaimana sih kehidupan kupu-kupu itu dari pertama dia muncul atau lahir
Nah, dari telurnya lalu menjadi apa? Nah, perhatikan di sini. Pertama, kupu-kupu dewasa bertelur. Bertelurnya biasa kita lihat ya, ada di tanaman-tanaman, di daun, dan sebagainya. Lalu telur tersebut berubah menjadi ulat. Jadi, setelah telurnya menetas tidak langsung menjadi kupu-kupu, tetapi menjadi ulat terlebih dahulu. Setelah menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong. Nah, setelah beberapa lama, kepompongnya lama-lama, ulat yang ada di dalam kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu kecil. Nah, setelah kupu-kupu kecil, lalu berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Itu artinya daur hidup. Nah, daur hidup tadi sudah dijelaskan, yaitu perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Seperti itu. Nanti si kupu-kupu dewasa ini bertelur lagi, lalu menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu kecil, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti itu. Sampai dia mati. Selanjutnya, nah, nomor 2, kita akan masuk kepada daur hidup katak. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur kemudian menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong atau berudu itu bernapas dengan insang. Kecebong kemudian berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, katak ekor akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat, serta bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Seperti itu. Ini gambarnya. Pertama tadi kita ulangi, katak dewasa. Katak dewasa ini bertelur di air. Nah, setelah bertelur di air, dia menjadi berudu atau kecebong ya namanya, tapi belum ada kakinya. Setelah baru menetas itu, dia menjadi kecebong tanpa kaki atau berudu. Nah, setelah berubah menjadi kecebong tanpa kaki, lalu dia lama-kelamaan menjadi kecebong berkaki atau berudu berkaki. Nah, kakinya baru ada 2 ya. Lalu setelah lama-kelamaan berubah lagi menjadi katak berekor. Jadi si kataknya ini ada ekornya, seperti tadi berudu itu, belum menghilang. Nah, lama-kelamaan ekornya ini akan menghilang, akan mengecil. Nah, sampai dia menjadi katak dewasa, ekornya menghilang. Lalu dia hidupnya di darat dan di air. Nah, tadi itu bernapasnya jika katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit, sedangkan kecebong atau berudu bernapas dengan insang. Seperti itu. Lalu dia katak dewasa bertelur lagi menjadi kecebong berudu tanpa kaki, lalu berudu berkaki atau kecebong berkaki, dan selanjutnya menjadi katak berekor, lalu menjadi katak dewasa lagi. Begitu selanjutnya terus-menerus ya, sampai dia mati. Nah, itu tadi daur hidup katak. Selanjutnya, ini juga ada daur hidup nyamuk. Pasti ada nyamuk ya di rumah kalian ya. Pernah melihat atau mengamati nyamuk itu berasalnya dari mana sih? Bagaimana dia cara dia hidup dari menetas sampai menjadi nyamuk dewasa. Nah, mari kita simak bersama. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Pada beberapa jenis nyamuk, gigitannya dapat menyebabkan penyakit, seperti penyakit malaria dan demam berdarah. Nah, waspadai ya, makanya jangan sampai ada nyamuk di rumah kita, apalagi nyamuknya demam berdarah, jangan sampai ada air yang menggenang. Nah, tahukah kamu daur hidup nyamuk? Ayo perhatikan gambar daur hidup nyamuk berikut. Seperti ini ya. Nah, ternyata si nyamuk ini bertelurnya itu adalah di air,
soleh-soleha. Jadi kalau misalnya musim hujan atau ada air menggendang, jangan sampai dibiarkan ya, nanti akan menjadi sarang nyamuk. Nah, berbahaya sekali kalau nyamuk itu adalah nyamuk demam berdarah. Nah, kita lihat di sini daur hidupnya. Pertama, si nyamuk dewasa ini dia bertelur. Bertelur ya, soleh-soleha ya, bertelur di air atau di genangan air. Lalu setelah dia bertelur, telur lama-kelamaan menjadi jentik-jentik. Nah, kalau kalian amati, pasti di rumah kalau ada air yang menggenang ada kayak binatang ya, kecil sekali, suka kayak gerak-gerak terus. Kalau kita goyangkan airnya dia gerak-gerak terus. Nah, itu adalah jentik-jentik nyamuk, soleh-soleha, hati-hati ya. Lalu setelah dia menjadi jentik-jentik nyamuk, dia berubah menjadi pupa atau kepompong seperti ini. Nah, setelah lama-kelamaan, kemudian dia menjadi nyamuk dewasa. Begitu seterusnya, lalu dia bertelur lagi, lalu menjadi jentik, menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi nyamuk dewasa. Dan jika misalnya banyak menggigit kita di rumah, jadi hati-hati ya, jangan sampai ada nyamuk di rumah, teman-teman. Soleh-soleha. Itu tadi daur hidup nyamuk. Lalu kita lanjutkan nomor 4, yaitu daur hidup lalat. Nah, lalat ini sangat jorok ya, jangan sampai ada lalat di dekat tempat tinggal kita ya teman-teman ya, soleh-soleha. Nah, lalat ini berkembang biak dengan cara bertelur. Lalat bertelur di tempat yang hangat, misalnya di atas timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau belatung. Larva berkembang menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4-5 hari, lalat akan keluar dari dalam pupa. Nah, seperti ini teman-teman, soleh-soleha, perhatikan. Pertama dia lalat dewasa, lalu menjadi telur. Dia bertelur ya. Telurnya itu tadi itu, misalnya ada di timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Masya Allah, jangan sampai nauzubillah ya, jangan sampai ada di makanan kita. Karena lalat ini kotor sekali ya. Nah, si telur ini nanti akan berubah menjadi larva. Tahu larva? Larva itu adalah belatung. Sangat menggelikan sekali ya belatung itu dan jorok. Hati-hati ya, jangan sampai ada di makanan kita. Lalu si larva atau belatung ini menjadi pupa. Pupa lama-kelamaan menetas atau keluar menjadi lalat dewasa seperti ini ya. Nah, jika kita makan makanan yang setelah dihinggapi oleh lalat, bisa-bisa kita mengakibatkan kita sakit perut. Soleh-soleha, jangan sampai ya, hati-hati menyimpan makanan, jangan sampai dihinggapi lalat. Nah, ini tadi daur hidup lalat. Biasanya lalat itu sering kita jumpai jika tempatnya kotor dan berbau ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya nomor 5 yaitu memberikan saran kepada teman. Nah, di sini ada cerita Tony dan Made yang baru selesai berolahraga. Mereka berganti baju dan kembali belajar. Nah, ibu guru meminta siswa di kelasnya mengumpulkan tugas. Nah, ceritanya Made dan Tony ini ada di kelas ya. Soleh-soleha. Nah, tapi Made tampak panik. Ia ternyata lupa membawa buku tugasnya. Ya ampun, jangan sampai ya seperti Made, lupa membawa tugasnya. Made merasa sangat sedih. Lalu Tony mencoba menghibur Made. Nah, ini dia percakapan Made dan Tony. Perhatikan ya. Kata Made, "Padahal aku sudah mengerjakan tugasku, Ton." Lalu kata Tony, "Mengapa bisa tertinggal, Made?" Made menjawab, "Tadi pagi aku terburu-buru dan lupa membawanya." Lalu Tony menjawab kembali, "Memangnya kamu tidak menyiapkan buku-bukumu sejak malam hari, Made?" Kata Made, "Tidak, Ton. Aku baru menyiapkan buku pelajaran pagi hari sebelum berangkat."
Lalu kata Tony, "Ya sudah, Made, jangan sedih ya. Sekarang sebaiknya kamu berkata jujur kepada ibu guru." Nah, selanjutnya ini mohon maaf salah ketik. Di sini ada salah penulisan, harusnya di sini Made lagi, malah menjadi Nina. Maksudnya di sini Made ya. Kata Made, "Iya, Ton, saya akan berterus terang kepada ibu guru." Lalu Tony menjawab, "Kamu sebaiknya menyiapkan buku pelajaranmu sejak malam hari supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi." Lalu kata Made, "Iya, Ton, terima kasih atas saranmu." Nah, coba kita cari yang tadi kita baca bersama, mana yang termasuk saran Tony kepada Made. Ayo tunjukkan. Mana, ayo cari. Nah, betul sekali. Di sini sarannya. Saran Tony kepada Made. Sarannya berisi, "Kamu sebaiknya menyiapkan buku pelajaranmu sejak malam hari supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi." Ya, itu adalah saran Tony untuk Made. Nah, Tony memberikan saran yang baik kepada Made. Memberikan saran yang baik kepada teman menunjukkan rasa peduli dan sayang kita kepada teman. Ketika memberi saran, kita sebaiknya menggunakan kalimat yang santun agar teman kita tidak tersinggung. Jadi memakai kalimat yang baik, yang santun, pokoknya yang lembut gitu, agar teman kita tidak tersinggung ketika kita memberikan saran. Seperti itu ya. Itu tadi tentang memberikan saran kepada teman. Selanjutnya nomor 6 yaitu menghargai perbedaan antar teman. Nah, di sini ada cerita. Nah, ceritanya yaitu tentang Nina dan Deli. Kegemaran mereka yang berbeda. Coba kita baca bersama. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Selain nyamuk, masih ada banyak jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Nina gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu. Dari buku-buku tersebut, Nina jadi tahu berbagai jenis kupu-kupu dari seluruh dunia. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang sangat indah. Berbeda dengan Nina dan Deli. Deli lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga khususnya. Meskipun berbeda buku kegemaran, mereka sering membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika Nina menunjukkan gambar jenis-jenis kupu-kupu yang sangat disukainya. Nina dan Deli saling menghargai kegemaran masing-masing. Sikap saling menghargai membuat mereka tetap rukun. Nah, itu tadi cerita tentang Nina dan Deli. Ya, coba kita jawab yuk pertanyaan ini. Yang pertama, apa perbedaan Nina dan Deli? Ayo, siapa yang tadi tahu apa bedanya Nina dan Deli? Ya, betul. Perbedaannya adalah jenis buku kegemaran mereka. Nina suka atau gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu. Sedangkan Deli gemar membaca buku tentang tanaman bunga. Seperti itu, mereka beda kegemaran ya. Yang kedua, apa yang dilakukan Nina dan Deli untuk menghargai perbedaan tersebut? Apa yuk? Siapa yang bisa menjawab? Betul, mereka saling mendengarkan cerita masing-masing dan saling memuji ya. Tadi Nina ingin tahu tentang berbagai jenis tanaman, lalu mendengarkan cerita Deli. Nah, Deli pun ingin mendengarkan atau ingin melihat berbagai macam jenis-jenis kupu-kupu, lalu bertanya kepada Nina. Seperti itu, mereka saling menghargai, bukannya malah bermusuhan atau marah-marahan ya, mentang-mentang beda
kegemaran malah bermusuhan, tidak boleh ya. Lalu saling menghargai perbedaan antar teman. Nah, yang ketiga, apa manfaat sikap tersebut? Betul, sikap tersebut akan menumbuhkan sikap atau tetap rukun di antara teman, lalu saling menyayangi dan menghargai. Jadi akan tetap rukun bersama teman, akan banyak teman gitu. Jadi kalian kalau beda kegemaran dengan teman harus saling menghargai ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang membuat soal cerita perkalian, membuat soal cerita perkalian ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, di sini kita akan lebih membahasnya lagi, yaitu tentang soal ceritanya. Di sini ada contoh soal cerita. Nah, misalkan kita akan membuat soal dengan perkalian 4 kali 200. Nah, kira-kira bagaimana ya cara membuat soal ceritanya? Nih, kita contohkan. Jadi 4 kali 200 ini kita contohkan soal ceritanya seperti ini. Di sebuah peternakan terdapat 4 kandang besar anak ayam. Nah, 4-nya ini ya, 4-nya yaitu 4 kandang besar. Nah, setiap kandang berisi 200 ekor anak ayam. Nah, 200-nya ini kita umpamakan sebagai 200 ekor anak ayam. Berapa jumlah seluruh anak ayam di peternakan tersebut? Nah, itu tadi contoh soal ceritanya. 4-nya menjadi kandang, kandangnya ada 4, 200-nya menjadi isi dari kandang tersebut. Jadi isi masing-masing dari kandang tersebut adalah 200 ekor anak ayam. Nah, jadi kita akan kalikan tuh 4 kali 200 ini berapa hasilnya? Ini dia penyelesaiannya, yaitu jumlah seluruh anak ayam adalah 200. 200-nya ada 4 atau 200 kali 4 itu artinya 200-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, keempat 200 ini dijumlahkan atau dikalikan. Artinya 200 ada 4 ini adalah 200-nya dikali 4 atau 4 kali 200, yaitu sama dengan 800. Jadi seluruh anak ayam di peternakan tersebut adalah 4 kali 200, yaitu 800 ekor. Seperti itu ya. Paham? Baik, selanjutnya. Nah, cara penyelesaian soal perkaliannya itu ada dengan cara bersusun. Cara bersusunnya ada cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama yang A. Nih, yang A itu adalah soalnya 213 kali 4 sama dengan titik-titik. Berapa ya? Nah, itu kita akan coba cara bersusun. Yang B-nya 36 kali 15 sama dengan titik-titik-titik. Berapa hasilnya? Nah, coba kita perhatikan nih contohnya. Contoh cara bersusun panjang. Tadi kan 213 kali 14 kali 4, kali 4. Nah, kita tulis ke bawah ya. Pertama kita tulis 200-nya dulu, ditulis di sini. 4-nya kita luruskan di bawah 3 seperti ini ya. Lalu ditarik garis, beri tanda kali. Karena ini tentang perkalian berarti tandanya kali. Nah, lalu kita kalikan satu angka yang di atasnya dengan angka yang di bawahnya. Pertama, 4 kali 12. 4 kali 3. 4-nya ada 3. Berapa ya 4-nya ada 3? Ya, 12. Maka kita tulis 12 di sini ya. Itu adalah 12 itu adalah hasil dari 3 kali 4. Satuan kali satuan. Jadi seperti ini, 12. Lalu yang kedua, 4 kali 1. Nah, satunya itu kan di depan 3. Maka ini beda tempat ya. Beda tempat, yaitu dia ini udah menempati tempat puluhan. Maka artinya seperti 10 dikali 4 ya.
Nah, 10 dikali 4 yaitu 40. Nah, seperti ini penjelasannya. 10 kali 4 yaitu ini 10-nya adalah puluhan, dikali 4-nya ini adalah satuan. Hasilnya 40. Selanjutnya, 4 kali 2. Nah, 2-nya ini bukan sembarang 2 ya. 2-nya ini adalah di depan ada 3, ada 1, lalu 2. Nah, berarti yang ketiga ini adalah ratusan, tempatnya ratusan. Maka ini artinya 200 nih. 2-nya ini adalah 200. 200 dikali 4. Berapa 200 dikali 4? 200-nya ada 4, tadi berapa? 800 ya. Nah, ini dia kita tulis di bawahnya. 800. Jangan lupa bersusunnya harus lurus ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Karena ratusannya kosong berarti dia sendiri di sini. Nah, baru kita tarik garis, beri tanda tambah. Baru kita jumlahkan. 2 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya 2. 1 ditambah 4 ditambah 0, hasilnya 5. 8-nya tidak ada teman ya, maka langsung diturunkan, yaitu 8. Maka hasilnya 852. Itu hasil dari perkalian 213 kali 4 dengan cara bersusun panjang. Jadi panjang ya ke bawah ya, makanya dinamakan bersusun panjang, susunannya panjang. Nah, yang B-nya seperti itu, sama seperti tadi. Ini soalnya tadi yang B, 36 kali 15 disusun lagi ke bawah seperti ini ya. 36 kali 15 dikalikan satu-satu. Kakak-kakak soleh-soleha dilihat satu-satu ya dikalikannya. Jangan seperti ditambah ke bawah, bukan, tapi dari belakang dulu. 5 kali 6. Nah, ini 5 kali 6 berapa? Atau 6 kali 5? Hasilnya 30, tulis dulu 30. Nah, bukan langsung ke 1, bukan. Langsung lagi ke sini, disilang ya. 5 kali 3. Tadi 5 kali 6, sekarang 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? 3-nya ini menempati nilai puluhan, artinya 30 teman-teman, soleh-soleha. 30 kali 5 yaitu 150. Tulis di bawahnya 150. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ya, lalu ratusan dengan ratusan. Nah, yang terakhir yang angka 1 ini 1 kali 6. 6-nya ini satuan, berarti 1 kali 6 satunya ini adalah puluhan. Mohon maaf, satunya puluhan, 6-nya yang satuan. Maka artinya seperti 10 dikali 6. 10-nya ada 6. Jadi berapa? 60. Kita tulis di bawahnya lagi. Namanya bersusun panjang, berarti bersusun panjang ke bawah ya. Nah, yang kedua, yang terakhir nih, 10 atau satunya ini menempati nilai 10, berarti 10 kali 3. 3-nya juga puluhan, berarti 10 kali 30. 10-nya ada 30 atau 30-nya ada 10. Nah, nih 30 kali 10. Hasilnya 300. Di sini kita tulis ya. Ingat, penempatannya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, agar dijumlahkan dengan benar nantinya. Baru kita tarik garis, beri tanda tambah, kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 0. 3 ditambah 5, berapa 3 tambah 5? 8. 8 ditambah 6, berapa? 14, betul. Tulis 4 ya. Lalu satunya disimpan di mana? Boleh di sini ya, karena kita tulis misalnya satunya di sini. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 3, 5. Berarti hasilnya 540. Itu adalah hasil perkalian dari 36 kali 15. Nah, yang terakhir yaitu tentang cara bersusun pendek. Ini dia cara bersusun pendeknya. 213 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 3, seperti itu sama aja ya. 4 kali 3 berapa hasilnya?
12 ditulis 2, satunya simpan di mana saja. Disimpan ya. 1 kali 4. 1 kali 4 berarti 4. Satunya tadi tambahkan menjadi 5 berarti dia ya. Tadi karena 4 hasilnya ada 1 yang disimpan. Jadi 1 kali 4 atau 4 kali 1, satunya ini adalah puluhan, 10 ya. 10 atau 1 kali 4 yaitu 5. Tulis di sini 5 di depan angka 2 ya. Kenapa 5? Karena 1 kali 4 4, tadi ada 12 di sini. 2-nya ditulis, satunya disimpan, maka satunya itu kita tambahkan ke 4. 4 itu hasil dari 1 kali 4 yaitu 5. Lalu yang terakhir 4 kali 2 ya, 2-nya itu adalah nilai ratusan, maka kalau ratusan kita simpan hasilnya di depan angka sesudah yang tadi ya, di depannya. Maka 2 kali 4 yaitu 8. Nah, lihat di sini jadi hasilnya 852. 2-nya adalah hasil dari 3 kali 4, 12, tulis 2, simpan 1. Yang 5-nya hasil dari 1 kali 4 sama dengan 4 ditambahkan simpanan tadi. Simpanannya berapa? 1. Nih, simpanannya 1. Maka 4 ditambah 1 jadi 5. Kita tulis 5 di sini. Nah, selanjutnya yang 8. 8 ini hasil dari 2 kali 4 sama dengan 8, ditulis 8. Tapi 8 ini adalah nilainya ratusan. Jadi kita simpan paling depan ya. Nah, jadi hasilnya 213 dikali 4 sama dengan 852. Nah, itu tadi yang A dengan cara bersusun pendek. Pendek ya, namanya juga bersusun pendek. Yang tadi bersusun panjang, bersusunnya panjang ke bawah. Nah, yang ini bersusunnya pendek. Jadi lebih, kalau menurut saja lebih mudah ya, lebih simpel. Selanjutnya, yang B. Ini juga kita akan selesaikan dengan cara bersusun pendek. 36 dikali 15, tarik garis, beri tanda kali. Kali seperti ini ya, kayak X. Lalu kita hitung. 5 kali 6, berapa 5 kali 6? Adalah hasilnya 5-nya ada 6, atau 6-nya ada 5, yaitu 30. Di sini kita tulisnya 0, 3-nya disimpan. Kalau nanti kita kotret, 3-nya boleh disimpan di mana saja, di atas sini atau sini gitu ya. Yang penting kita simpan dulu 3-nya. Ditulis yang belakangnya yaitu 0. Selanjutnya 5 dikali 3. 5 kali 3 berapa hasilnya? 5-nya ada 3 atau 3-nya ada 5 sama dengan 15. Lalu kenapa di sini jadinya 18? Karena ditambah oleh 3 tadi, 3 yang disimpan. Ingat kan tadi kita 3-nya kita simpan ya. Maka 15-nya ditambah 3. Jadi kita langsung tulis saja. 15 ditambah 3 yaitu 18 gitu ya. Ini baru yang satu ini, dikalikannya baru yang 5. Sekarang yang sebelahnya, yang satu ini yang puluhan. 1 dikali 6 adalah 6-nya ada 1. Yaitu 6, tulis langsung 6. Kenapa di sini ditulisnya nggak di bawah 0? Karena kita menghitung puluhan. Soleh-solehah ingat ya, kita menghitung puluhan di sini. Satunya ini adalah tempatnya puluhan. Yang ini satuan, yang ini puluhan. Jika puluhan berarti nanti hasilnya disimpan di tempat puluhan lagi. Nah, 1 ini kan satuan, 0 ini satuan, maka yang puluhan adalah 8. Maka hasilnya yang tadi di bawah 8 ini, di tempat puluhan, ya. Nah, yang terakhir yaitu 1 dikali 3. Ini sama-sama puluhan ya. 10 dikali 30. 10-nya ada 3. Seperti itu ya, atau 1 kali 3 dulu aja karena ini bersusun pendek jadi mudah ya, langsung 1 kali 3 yaitu 3-nya ada 1 ya, 3 aja kita tulis langsung 3. 3-nya di bawah ratusan karena memang dia nilainya ratusan, artinya kan seperti 10 dikali 30 ya. Nah, 3-nya ditulis 3 di sini ya. Lalu tinggal kita jumlahkan, tarik garis, beri tanda tambah.
0 ditambah, gak ada di bawah 0 ya, maka kita langsung tulis 0. 8 ditambah 6, berapa hasilnya? Betul, 14. Tulis 4, satunya simpan. Simpan boleh di atas ini ya, kalau kita kotret mungkin lebih mudah. Simpan di sini satunya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 3, 5. Hasilnya 540. Baik, sekali lagi Ustazah jelaskan. Bagaimana ini hasil 180. Ini hasilnya dari mana sih? Dari 6 kali 3. Tadi nih 6 kali 5 yang ini ya. Hasilnya 30, tulis 3. 5 kali 3 hasilnya 15, ditambah 3 yang disimpan jadi 18, maka jadi 180. Yang 36 adalah hasil dari perkalian yang angka 1 ini. Satunya ini adalah nilai tempatnya puluhan. 1 dikali 6, 6. Karena dia puluhan berarti ditempatkan di nilai puluhan, sejajarnya dengan puluhan lagi. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi ini kita tulis saja di sini 1-nya nilainya seratusan, 8 nilainya puluhan, 8 dan 6 nilainya puluhan, 0-nya adalah satuan. Baru kita tarik garis seperti tadi, lalu tinggal dijumlahkan. Jadi hasilnya 36 kali 15 adalah 540. Seperti itu ya. Sudah paham kan semuanya? Mudah-mudahan paham semua ya. Jika belum paham boleh ditanya ya ke Ustazah. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tugasnya. Setelah tadi kita simak penjelasannya, mari kita latihan terlebih dahulu. Kita latihan agar lebih paham lagi apa yang tadi sudah dijelaskan. Tugas yang ke-1 adalah tuliskan daur hidup katak, nyamuk, dan lalat secara singkat dan jelas ya. Boleh singkat saja, tidak usah dijelaskan panjang, boleh disingkat saja. Misalnya tadi nyamuk dewasa menjadi apa, lalu jadi apa, setelah itu ya dijelaskan 3 ya. Ada katak, nyamuk, dan lalat. Lalu nomor 2, buatlah contoh saran untuk temanmu agar lebih giat belajar. Tulis ya, boleh nomor 2 ditulis satu saja boleh. Buat contoh saran untuk temanmu agar lebih giat lagi belajarnya. Seperti apa coba sarannya untuk teman kalian yang belajarnya mulai tidak semangat? Coba buat saran untuk teman kalian itu ya. Dan yang ketiga, buatlah soal cerita perkalian lalu selesaikan. Selesaikan soal tersebut dengan cara bersusun pendek dan panjang. Misalnya kalian tadi buat soal cerita satu saja, lalu kalian buat juga hasilnya. Ya, dihitung juga hasilnya, ditulis cara bersusun pendek dan panjang. Yang pendek kalian susun seperti pendek, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Yang panjang soal yang kalian buat dijelaskan juga dengan cara bersusun panjang. Seperti itu. Sudah paham tugasnya? Iya, sekali lagi jika belum paham boleh tanya ke Ustazah ya. Baik, nah karena sudah selesai, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, semoga apa yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, akhirul kalam dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.